bingung bertahun-tahun kerja tapi lu nggak pernah punya uang? Setiap bulan kerjaannya cuma bayar cicilan, dan bayar cicilan. Kalau itu lu, mungkin lu sedang ada di dalam rat race atau balap tikus. Tonton video ini sampai habis. Kalian pernah lihat tikus di dalam kandangnya lari-lari di mainannya yang berputar-putar terus gak sih? Well, kadang kita lihatnya lucu ya, tikus lari-lari terus, puter-puter gak habis-habis. Tapi tanpa sadar sebenarnya beberapa dari kita tuh sedang melakukan hal yang sama di kehidupan kita sehari-hari. Rat race adalah sebuah pengejaran akan sesuatu tanpa mendapatkan hasil sama sekali. Nah, kadang di kehidupan kita tuh sama-sama si tikus tadi yang terus berlari, berputar-putar di dalam mainannya tanpa ada tujuan yang pasti. Maksudnya apa sih? Masih belum jelas ah. Nah, gampangnya tuh gini, kalau kalian kerja, dapat gaji, dan setiap bulan harus bayar cicilan dan beli-beli barang yang belum tentu kalian butuh, sehingga pada akhir bulannya uang kalian tuh nggak ada. Nah, itu kalian sedang berputar-putar terus di dalam namanya rat race. Bulan berikutnya kalian akan lakukan hal yang sama, bulan berikutnya hal yang sama lagi, seterusnya sampai mungkin kalian pensiun. Kadang tuh rat race diartikan sebagai kerja kantoran atau kerja 9 to 5 ya, tapi sebenarnya hal ini tuh nggak benar. Rat race yang sebenarnya adalah ketika lu berada di posisi ujung jurang finansial lu setiap bulannya terus-menerus tanpa ada habisnya. Ketika lu hidup dan bekerja setiap bulannya hanya untuk membayar cicilan-cicilan dan juga pengeluaran-pengeluaran lu. Momen ketika uang baru masuk ke hidup lu dan langsung hilang begitu aja. Kalau itu yang sedang lu rasakan dan yang sedang lu hadapi, artinya lu lagi ada di rat race, perlombaan balap tikus yang gak akan pernah habis. Lu tuh seperti tikus yang terus berputar-putar dalam permainan yang lu gak bakal tahu ujungnya tuh di mana. Hal ini tuh sangat berbahaya, apalagi kalau tanggung jawab lu tuh besar. Lu udah berkeluarga, cicilan lu banyak, cicilan mobil, cicilan rumah, kebutuhan sehari-hari lu, dan masih banyak lagi. Tapi gue kerja setiap bulan masih pas kok bayar semua itu. Masih pas. Ini adalah kata yang sangat berbahaya. Bayangin kalau lu tiba-tiba kehilangan pekerjaan lu. Dan tiba-tiba ada keluarga lu yang sakit, dan lu harus bayar rumah sakit. Atau mungkin ada kejadian-kejadian lain di hidup lu yang gak lu duga. Hal-hal ini bisa menghancurkan keadaan finansial lu seketika. Hidup lu akan dipenuhi oleh depresi. Kerjaan bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban keharusan untuk lu terus membiayai gaya hidup lu atau untuk lu terus membayar cicilan-cicilan serta utang-utang lu. Welcome to rat race. Sisi positifnya, lu gak harus menjalani kehidupan seperti ini. Lu bisa keluar dari rat race atau balap tikus ini. Hal pertama untuk keluar dari rat race ini adalah lu harus sadar betul hubungan lu dan uang. Hah? Hubungan antara gue dengan uang? Hubungan itu apa? Gimana cara gue tahu? Well, gampangnya gini. Untuk mengetahui hubungan elu dan uang, biasanya hal ini tuh dilakukan dengan menulis jurnal laporan keuangan setiap bulan lu, pengeluaran lu, dan juga pendapatan lu. Nah, lu tuh bisa tulis di kertas ataupun di Excel ya. Dan kira-kira setelah laporannya selesai, apakah pendapatan lu lebih kecil dari pengeluaran lu? Dan artinya pengeluaran lu lebih besar dari pendapatan lu. Which is ini hal yang berbahaya. Hal ini tuh nggak gampang, hal ini tuh sulit. Karena ada yang namanya ostrich effect, lu bisa search di Google. Ini adalah efek dimana kita tuh nggak pengen merasa bahwa keadaan finansial kita tuh sedang buruk. Ingat, jangan sampai kayak pepatah bilang, besar pasak daripada tiang. Itu adalah awal dari kehancuran finansial lu. Kalau setelah lu hitung-hitung ternyata pengeluaran lu ini lebih besar dari pendapatan lu, hal yang lu harus lakukan adalah langkah kedua ini. Langkah keduanya adalah lu harus kontrol kebiasaan lu sebagai seorang konsumen menggunakan budget. Lu harus bikin budgeting. Lu harus menentukan berapa banyak uang yang ingin lu keluarkan, yang akan lu keluarkan untuk hal-hal yang tadi ada di laporan pengeluaran lu. Contoh untuk bikin budgetingnya tuh kayak gimana sih? Misalnya lu tulis, untuk makan 200.000, untuk jalan-jalan 300.000, untuk cicilan rumah 1 juta. Ini contoh doang ya, angkanya tuh lu masukkan sesuai kebutuhan lu. Udah gue hitung-hitung semua nih, pengeluaran gue tuh pas sama pendapatan gue.
Eits, kalau pas artinya lu harus kurangin pengeluaran lu. Sisihkan uang untuk nabung dan juga berinvestasi. Kalau enggak, lu nggak bakal pergi kemana-mana. Lu akan terus menjalani rat race atau balap tikus ini. Langkah ketiga adalah berinvestasi. Nah, sebelum lu berinvestasi, hal yang terpenting adalah lu harus punya dana darurat. Ini adalah dana yang lu simpen kalau sewaktu-waktu ada keadaan darurat yang memaksa lu untuk mengeluarkan uang ini. Dana ini idealnya 3-6 bulan dari pengeluaran lu setiap bulannya. So, menurut kalian, apakah kalian sedang ada di dalam balap tikus atau rat race ini? Dan kalau iya, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa gue bisa masuk ke dalam rat race atau balap tikus ini? Ini karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan juga karena kita terlalu sibuk untuk terlihat baik secara finansial, bukannya benar-benar baik secara finansial. Banyak orang yang ketika temennya atau tetangganya baru beli mobil baru, dia ikutan juga beli mobil baru. Begitu baru beli baju baru atau aksesoris baru, langsung juga beli aksesoris yang sama. Well, inilah kenapa banyak orang yang terjebak di dalam rat race atau balap tikus ini. Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial, di mana banyak orang yang memamerkan kekayaan mereka hanya untuk membuat sensasi dan memuaskan gengsi mereka. Terkadang orang yang terlihat kaya justru dia yang paling banyak dikejar utang dan cicilan. Begitu juga sebaliknya, orang yang terlihat biasa-biasa aja, sebenarnya mungkin orang ini adalah orang kaya dan sukses yang sesungguh-sungguhnya. Kalau lu pengen keluar dari balap tikus yang gak ada ujungnya antara lu dan cicilan lu harus mulai merubah hidup lu. Lu bisa mulai dari hal-hal yang udah gue jelasin di atas. Yang pertama adalah buat laporan keuangan lu. Yang kedua, gunakan budgeting. Yang ketiga, berinvestasi, tapi sebelumnya simpan dana darurat. Dan jangan lupa untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya, bukan hanya orang yang terlihat kaya. Ingat, balap tikus itu bukan kerja kantoran, tapi balap tikus itu adalah menjalani kehidupan di ujung jurang finansial lu, di mana lu terus mengejar hal-hal berikutnya, entah itu gaji atau barang-barang material yang hanya membuat lu terlihat kaya. Well, itu aja untuk video hari ini. Gue pengen tahu pendapat lu tentang rat race atau balap tikus ini di kolom komentar. Kira-kira kalian setuju nggak sama gue? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian nggak setuju juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga video ini ke teman dan kerabat kalian supaya teman dan kerabat kalian tuh bisa dapat manfaat dari video ini. Follow Instagram gue di @andrew.gun dan TikTok gue di @andrew.gun. I'll see you guys in the next video and don't forget to live an amazing life. Bye-bye. Hello and welcome to #nonton sampai habis. Gimana pendapat kalian tentang topik rat race atau balap tikus ini yang banyak orang sebenarnya terjebak di dalam balap ini? Well, gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang video-video gue yang lain. Dan kira-kira kalian suka gak sih dengan tipe-tipe konten kayak gini? As always, kalau kalian punya saran untuk video berikutnya atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa aja sih yang udah nonton sampai sini? Gue penasaran. Yang udah nonton sampai sini, tulis di kolom komentar #nonton sampai habis, oke? Well, I'll see you guys in the next video and bye-bye.